Sebelum melanjutkan jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 12. Chen Xiang bukan hanya seorang alkemis muda, tetapi dia telah memasuki tingkat kelima alam bela diri fana pada usia muda, tetapi dia tidak bangga akan hal itu. Cabang kota ini membuat beberapa pemimpin cabang dan tetua keluarga Shen mengangguk diam-diam. Chen Xiang memandang seorang pria paruh baya di samping Shen Haohai. Itu adalah adik laki-laki Shen Haohai, Shen Yihan, yang berada di tingkat ketujuh alam bela diri fana. Ini adalah pria paruh baya yang tampan dengan janggut. Dia keluar perlahan, dan dia tidak berbicara sejak awal. Chen Xiang akan melawannya selanjutnya, dan dia hanya memiliki kekuatan tingkat kelima dari alam bela diri fana. Semua orang tidak berani mengungkapkan kemarahannya. Di luar dugaan semua orang, hal seperti itu akan terjadi dalam pemilihan kepala keluarga Shen. Melihat keponakannya dikalahkan, Shen Yihan tidak memiliki jejak kemarahan di wajahnya. Dia tersenyum aneh, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu pasti akan kalah jika kamu menantang tingkat ketujuh dari alam bela diri fana. Shen Yihan harus mengakui bahwa jika Chen Xiang diberi waktu beberapa tahun lagi, dia pasti akan kalah, tetapi saat ini dia memiliki peluang 100% untuk menang. Shen Yihan mengolah seluruh tubuh Zenki dingin, dan dia dianggap sebagai orang spesial di keluarga Shen. Jenius muda dari keluarga Shen ingin menantang seorang paman di tingkat ketujuh alam bela diri fana. Jika orang lain pernah mendengarnya sebelumnya, mereka pasti akan berpikir ini adalah ide gila dan pasti tidak akan mempercayainya. Namun, keluarga Shen di alun-alun melihat Chen Xiang barusan setelah metode yang begitu kuat, sulit untuk membuat keputusan. Tetapi kebanyakan orang akan berpikir bahwa Chen Xiang akan kalah. Lagi pula, ada perbedaan usia yang besar antara Chen Xiang dan Shen Yihan, dan Shen Yihan adalah seorang master di tingkat ketujuh alam bela diri fana, dan dia telah banyak berlatih pencak silat tingkat tinggi. Pertempuran perbedaan akan segera dimulai, dan semua orang menonton dengan tenang. Setelah pertempuran ini, Patriark akan dipilih. Chen Xiang telah berlatih seni Dewa Azure Dragon selama 2 bulan. Dia memiliki vena ilahi Yin dan Yang, dan menghabiskan banyak waktu setiap hari untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi dan meningkatkan energi sejati di tubuhnya. Setelah semua, dia mengolah 5 pusaran energi sejati dan 5 atribut sekaligus, jadi energi sejatinya sangat kuat. Antara tingkat kelima, alam ki sejati, dan tingkat ketujuh, alam astral sejati, ada tingkat keenam, alam kesadaran roh. Kesadaran ilahi adalah memadatkan kekuatan spiritual khusus yang dapat mengendalikan energi sejati melalui kultivasi spiritual, yang sangat membantu untuk mengendalikan energi sejati, dan pada saat yang sama dapat memperkuat energi sejati. Hanya setelah memiliki kesadaran spiritual, seseorang dapat mengembangkan energi sejati. Gangli datang. Shen Yihan berada di tingkat ketujuh, True Astral Realm. Dia dapat menggunakan Qi Gang yang kuat, yang tidak sebanding dengan True Qi, jadi dia memiliki keyakinan mutlak untuk dengan mudah mengalahkan Chen Xiang. Meskipun seni bela diri Chen Xiang yang menakutkan mengejutkan semua orang, mereka yang memiliki sedikit pemahaman tentang Qi sejati akan dapat melihat bahwa Qi sejati semacam itu masih sangat tidak dewasa, jauh dari mencapai tingkat Genki, tetapi di level yang sama Said, tapi sangat kuat. Shen Yihan perlahan berjalan menuju Chen Xiang. Setiap kali dia mengambil langkah, suhu di alun-alun turun sedikit, dan itu membawa aliran udara sedingin es ke sekitarnya. Terlihat bahwa Shen Yihan juga berada di ambang menerobos. Chen Xiang adalah yang paling dekat dengan Shen Yihan, dan dia paling merasakan es yang menusuk tulang. Pada saat ini, apa yang dilepaskan Shen Yihan adalah Genki yang kental, yang hanya dapat dicapai pada tingkat ketujuh dari alam bela diri fana. Susaku Truki, di tubuh Chen Xiang adalah atribut api. Setelah distimulasi oleh udara dingin, Vermilion Bertruki segera keluar dari dantian dan bergegas menuju anggota tubuh dan tulang. Setelah merasakan arus hangat yang nyaman, tubuh Chen Xiang sedikit menegang, tubuh pulih. Pada saat ini, Shen Yihan tertawa sinis, dan dengan telapak tangan di udara, embusan udara putih dingin segera meluap dari telapak tangannya. Udara dingin yang mengancam terlihat jelas, menembak langsung ke kepala Chen Xiang. Ketika Chen Xiang melihat lawan bergerak, kakinya terpeleset, langkahnya seperti ular yang fleksibel berenang, dan dia meluncur ke depan dengan cepat, sambil menghindari serangan, dia malah menyerang. Chen Xiang menginjak langkah yang gesit dan misterius, tangannya berubah menjadi cakar naga, dan ki naga hijau yang menawan meluap dari tangannya. Ini adalah cakar naga hijau yang dia gunakan untuk mengalahkan Shen Zhenhua barusan.
Pada saat ini, dia merentangkan keduanya cakar pada saat yang sama ketika dua cakar naga yang diubah dari energi sejati dilepaskan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mereka dengan napas tertahan. Huh. Sen Yihan mengeluarkan dengungan rendah yang lembut, dan menamparkan telapak tangannya dengan udara dingin, memukul sepasang cakar naga Chen Xiang. Semburan udara dingin meledak, dan dia melihat sepasang cakar naga cahaya biru Chen Xiang itu segera menghilang, dan lengan Chen Xiang ditutupi dengan es tebal, dan hawa dingin yang menusuk tulang mengalir ke seluruh tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Sen Yihan tersenyum dingin, melihat embun beku telah memadat di kakinya. Dia melompat ringan, menendang pipi Chen Xiang dengan keras, dan menendang Chen Xiang terbang 10 kaki jauhnya. Chen Xiang jatuh ke tanah, pipinya dipotong oleh es yang tajam, dan beberapa bekas luka ditarik. Es yang menutupi lengannya juga hancur, tetapi tangannya sangat membeku. Dia segera melakukan kekuatan sihir Tai Chi untuk menyerap udara dingin yang mengalir ke tubuhnya, dan pada saat yang sama membiarkan energi sejati Suzaku yang berapi-api mengalir ke tangannya. Lengan, mengusir dingin dan rasa sakit. Pada saat ini, Chen Xiang menyadari bahwa ada kesenjangan besar antara dia dan realem mortal martial tingkat ke-7. Meskipun ia memiliki keterampilan magis, ia harus menang. Hehe, aku harus mengakui bahwa kamu adalah seorang jenius yang belum pernah ada sebelumnya di keluarga Sen. Tapi kamu dan ayahmu terlalu sombong. Sen Yihan tersenyum lembut, dan berjalan menuju Chen Xiang selangkah demi selangkah. Dia tidak terburu-buru untuk membunuh Chen Xiang sekarang. Dia ingin membunuh Chen Xiang di depan banyak anggota keluarga Sen, dan pada saat yang sama menunjukkan kekuatannya untuk mengejutkan semua orang di keluarga Sen. Tiba-tiba, Chen Xiang memantulkan tubuhnya dan berdiri. Semua orang berpikir bahwa dia baru saja terluka parah oleh tendangan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia terlihat seperti orang normal sekarang. Bahkan Sen Yihan pun terkejut. Sen Tianhu, yang menonton dari samping, juga menghela nafas lega, dan menyembuhkan lukanya dengan keberuntungan. Melihat bahwa Chen Xiang tidak menderita banyak kerusakan, Sen Yihan melompat, sosoknya anggun dan ringan, dan kecepatannya sangat cepat. Kungfu ringan dan kelincahan seperti ini benar-benar enak dipandang. Begitu Sen Han mendekat, Chen Xiang merasa seolah-olah berada di dunia es dan salju, dan area luas di bawah kakinya juga tertutup lapisan es. Selama lompatan Sen Yihan, dia meninju di udara, pukulan sedingin es mengguncang udara, dan langsung mengenai dada Chen Xiang, hanya untuk melihat semburan darah meluap dari dada Chen Xiang, tetapi segera tertutup oleh embun beku. Itu Xuanbing Gangjin, seni bela diri superior tingkat misterius, jika dilepaskan, dapat menembus emas dan memecahkan batu. Kata Sen Tianhu dengan sungguh-sungguh. Setelah Chen Xiang dipukul, sosoknya melintas tajam, menghindari Sen Yihan yang terbang di udara, menyebabkan kaki Sen Yihan yang tertutup es menginjak tanah dengan berat, menghancurkan sepotong besar batu bata dan dihancurkan. Segera dibekukan lagi. Dia memiliki dua kelemahan saat menggunakan Qigong. Salah satunya adalah dia menghabiskan banyak energi sejati, dan yang lainnya adalah dia menghabiskan banyak kesadaran. Jika dia tidak menggunakan Qigong, dia tidak akan bisa melakukannya. Benar-benar melukaimu, kata Sen Tianhu. Chen Xiang mengerti, yang harus dia lakukan sekarang adalah menunda-nunda.